Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah memproduksi film dokumenter pencemaran lingkungan hidup, yang mana film dokumenter ini menceritakan tentang pencemarannya Sungai Bengkulu yang disebabkan oleh pembuangan limbah pabrik batu bara, pabrik karet, dan pembuangan sampah oleh masyarakat. Dalam upaya untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM memberikan binaan kepada pengusaha yang membuang limbahnya ke dalam sungai. Dalam menanggulangi pencemaran Sungai Bengkulu, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang kebersihan lingkungan. Semua upaya tersebut akan selalu dilakukan agar para pengusaha dan masyarakat mudah memahami. Maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu membuat film dokumenter penyuluhan hukum dengan tema lingkungan hidup, dengan harapan masyarakat dan para pengusaha batubara, pabrik karet di Kota Bengkulu ini mengetahui lebih jelas dampak daripada pencemaran yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya Sungai Bengkulu ini. Dengan harapan akhirnya dapat mematuhi semua larangan-larangan yang dapat mengakibatkan pencemaran Sungai Bengkulu ini. Kami harapkan dengan tayangan film ini masyarakat akan lebih mengerti, memahami, mematuhi, dan mentaati hukum. Untuk lebih lengkapnya mengenai film ini, marilah kita saksikan. Demikian, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM telah melakukan sosialisasi atau penyuluhan dalam rangka perbaikan Sungai Bengkulu di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu, di mana Sungai Bengkulu salah satu yang menjadi sumber air minum khususnya di Kota Bengkulu. Kami dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada semua yang terkait dengan Sungai Bengkulu. Dalam hal ini kita melakukan penyuluhan sosialisasi kepada industri ini supaya mereka melakukan analisis dampak lingkungan atau AMDAL, dan kemudian meminimais dampak daripada industri ini sehingga produk yang dihasilkan itu tidak mencemari Sungai Bengkulu. Kita juga melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat sekitar Sungai Bengkulu. Memang kita ketahui bahwa masyarakat kita ini masih mengeluarkan limbah sehingga Sungai Bengkulu tercemar. Namun demikian, dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan ini, kami yakin dan percaya bulan ke bulan atau tahun ke tahun, maka Sungai Bengkulu bisa lebih bersih dan menjadi sumber air minum di Kota Bengkulu. Sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Bengkulu mempunyai hutan tropis dan mempunyai kekayaan yang sangat banyak. Di antaranya banyaknya tambang batubara, kemudian potensi
untuk perkebunan kelapa sawit di Provinsi Bengkulu ini sangat besar, dan ini menjadi andalan pendapatan baik masyarakat demikian juga pemerintah. Dalam hal ini kita harapkan dengan adanya pertumbuhan tambang batubara, kemudian perkebunan kelapa sawit, tidak menghasilkan limbah-limbah yang ujung-ujungnya mengganggu lingkungan. Di mana kita ketahui bahwa lingkungan yang bersih sangat mempengaruhi kepada pertumbuhan alam, demikian juga kepada manusia. Dan dalam hal ini kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu melalui Divisi Yankum, kita sudah melakukan sosialisasi kepada semua kabupaten kota, di mana di Provinsi Bengkulu ini ada 10 kabupaten kota, 9 kabupaten, 1 kota madya. Melalui sosialisasi atau penegakan hukum yang kita lakukan, harapan kita tentunya kesadaran hukum dan HAM, khususnya di bidang lingkungan, bisa semakin baik, yang akhirnya masyarakat bisa melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jauh di tengah pusatku, kota selengi berbudaya, Malaysia kebanggaan itu, kota selengi yang tercinta. Sampaikan salamku ini untuk adik sanak saudara di tempat tanah leluhur nan jauh, kota Selengi yang tercinta. Khususnya di Bengkulu, Wali telah melakukan selama 3 tahun terakhir ini melakukan pendampingan terhadap proses pencemaran, kerusakan lingkungan hidup di bantaran Sungai Air Bengkulu yang secara fungsi jasa lingkungannya itu dipergunakan 30% dari air PDAM, perusahaan air minum itu diambil dari air Bengkulu. Melihat kenyataan 3 tahun terakhir ke belakang ini, yang kita lihat itu pertama, pencemaran ini sudah terjadi secara sistematis. Indikasi yang bisa kita lihat itu salah satunya adalah disebabkan oleh proses pertambangan yang dilakukan oleh industri-industri pertambangan batubara khususnya yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Temuan dari hasil dari investigasi kita terhadap pencemaran sungai ini membuktikan bahwa salah satu indikasi ataupun faktor penyebab tercemarnya air Bengkulu itu adalah hasil dari proses pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan batubara di Bengkulu Tengah. Hasil dari temuan kita yang melakukan pencemaran itu adalah perusahaan batubara. Jadi bagaimana pemerintah Provinsi Bengkulu ini mampu menyelesaikan secara undang-undang sesuai dengan undang-undang yang ada terhadap pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan batubara yang berada di Bengkulu Tengah. Melihat secara komprehensif bahwa masyarakat-masyarakat yang melakukan mengambil limbah-limbah batubara itu bukan sebagai salah satu penyebab hancurnya air Bengkulu. Kita tidak pernah melihat itu. Malah kita melihat pemulung-pemulung batubara ini sebagai salah satu penyelamat dari kawasan air Bengkulu itu sendiri. Kalau dulu pernah di kerajaan Surabaya ini, itu di bawah tahun 91 itu polusi air baku itu boleh dibilang sedikit sekali memakai bahan kimia. Nah, kalau di
mulai tahun 94 ke atas sampai sekarang, itu bahan kimia yang kita gunakan itu boleh dikatakan 3 kali lipat. Nah, sekarang ini juga kalau kondisi air yang ada sekarang ini, itu kita pakai bahan kimia itu dalam rata-rata dalam 1 bulan itu sampai 12 sampai 13 ton. Itu posisi dalam keadaan panas. Nah, kalau pas musim penghujan itu bisa naik lagi sampai 20. Nah, jadi kerugian daripada kita sediakan itu ya, biaya produksinya tinggi. Sementara air yang kita olah juga, kalau kondisi air bakunya sangat berlebihan, kualitasnya kurang baik. Nah, sementara kita namanya untuk pelayanan, kebanyakan juga pelanggan kita terpaku sama sediaannya. Ya mau tidak mau kita supply juga dalam kondisi air yang kurang bagus. Bulan lah kalau kami sini kan kerja kan, kalau 2 bulan lah. Bapak warga mana, Pak? Warga itu daerah Kampung Melayu. Oh, Kampung Melayu. Ya. Romdam. Kira-kira Bapak kalau melakukan penambangan ini dengan air yang kotor ini apa tidak mengalami gatal-gatal, Pak? Ya, mengalami gatal-gatal. Ya, mengalami gatal-gatal, Pak. Ya. Ini ada izin, ada pakai izin Bapak kalau ingin buat tambangan seperti ini? Enggak. Tidak bayar retribusi, enggak bayar? Enggak. Enggak bayar? Bukan bayar apa kalau itu ngambil ini kan 5 liter minyak 1 karung. Nah, Yang dengan toke kami itu kan. oh bukan maksud izin dengan pemerintah ada?
Siapa yang mau nambang aja? Iya. Jadi kan Bapak kan membantu istilahnya membersihkan limbah-limbah ini. Sebenarnya kan Bapak ini membantu kan membersihkan sungai kan, ini kan limbah kan. Gitu. Yang di sini sekitar berapa orang, Pak? Hah? Masing-masing apa sistem kelompok? Sistem perorangan ini. Perorangan. Satu orang kan misalnya orang 3 kan, atau orang 2 kan, satu perahu ini, satu perahu. Nah, tergantung dengan kemampuan. Ke alat negeriku, tanah subur raya nemaru, bibingin tambang alam madu, Asia pandang beli paduai, rapresia bungai sekedai, bumi hidup na tanah jam, bumi kita namu na ipeman, sekedai jogan bungai bungai bunyi seperti lambang kemakmuran sadyata, merubah kita bujang sebulan, kita membangun sadyata. Ke alat negeriku, tanah subur raya nemaru, bibingin tambang alam madu, Asia pandang beli paduai, rapresia bungai sekedai, bungai hidup na tanah jam, bungai kita namu na ipeman, sekedai doakan bungai bunyi seperti lambang kemakmuran sadyata, merubah kita bujang sebulan, kita membangun sadyata, merubah kita bujang sebulan, kita membangun sadyata, merubah kita bujang sebulan, kita membangun sadyata, merubah bujang sebulan, kita membangun sadyata, merubah kita bujang sebulan, kita membangun. Hari ini saya menerima kedatangan tim dari penyuluhan hukum Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu. Kami lakukan dalam rangka untuk mengendalikan pencemaran limbah, pencemaran sungai di Provinsi Bengkulu. Tindakan pertama, tindakan preventif. Tindakan kedua, tindakan represif. Tindakan preventif kita melakukan sosialisasi kepada kegiatan usaha yang telah memiliki izin kelayakan lingkungan, di mana dalam izin kelayakan lingkungan itu termuat ada 3 dokumen, dokumen ANDAL, dokumen RKL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan dokumen RPL, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Yang kedua, tindakan represif. Ya, represif ini kita melakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa undang-undang itu sudah tegas mengatakan bahwa bila mana kegiatan usaha
melakukan pelanggaran itu akan dikenakan sanksi. Sampai saat ini belum ada institusi yang mengeluarkan izin untuk melakukan penambangan, pengambilan batu bara di dalam badan sungai. Dan bahkan kita membawa Menteri KLH untuk memantau langsung, untuk melihat secara langsung aktivitas penambangan liar yang ada di sepanjang badan sungai. Nah, permasalahan yang terjadi bahwa mereka melakukan pengumpulan batu bara di dalam badan sungai itu sudah menggunakan alat dengan menggunakan mesin-mesin penyedot dengan kapasitas besar. Inilah yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Di belakang kita ini ada Sungai Bengkulu ya. Sungai Bengkulu ini adalah merupakan sungai yang